Ini memang seharusnya terjadi. Kita takkan bisa Cinta Tanpa Restu, lagu terbaru dari Teriana Fathiah Shahab. Wanita kelahiran Jakarta ini mengawali karirnya sebagai penyanyi latar band Dewa 19 dan Audi. Lalu pada tahun 2006, namanya mulai populer setelah menyanyikan kembali salah satu hit di era 90-an, Janji Manismu. Tak hanya di album perdananya saja, Terry kembali menyisipkan lagu daur ulang di album keduanya. Kali ini lagu Izinkan Aku Menyayangimu, milik penyanyi legendaris Iwan Fals. Izinkan aku menyayangimu. Tahun ini, Terry akan kembali meramaikan belantika musik Indonesia. Siap untuk meluncurkan album terbaru. Lalu, seperti apa kira-kira nuansa musik di album ketiganya ini? Mendengarkan lagunya Terry tadi, saya dan Niko agak-agak bergetar hatinya. Ingat-ingat zaman-zaman dulu kayaknya. Aduh, jadi curcol langsung sini. Pagi Terry. Pagi Terry. Aduh, lagunya benar-benar menusuk, jelek banget. Kalau kita refresh dulu lagunya kan dulu ada Janji Manis ya, Galau, kemudian lagu yang baru yang tadi juga Cinta Tanpa Restu yang aduh. Itu kenapa memilih lagu-lagu galau? Nik, air mata diusap dulu, Nik. Usap dulu air mata. Kayaknya harus touch up lagi deh. Untuk lagu ini memang kebetulan ditawarin lagi dari label saya, Sony Music. Karena memang salah satu penyanyi dari Sony Music nih yang karakternya nempelnya galau tuh katanya si Terry gitu kan. Dan kayaknya nggak salah lagi kalau penciptanya ini Badai kan. Badai nggak usah ditanya lagi ya. Lagu-lagunya tuh Melo. Tapi cocok loh dia mukanya juga akhirnya mendukung banget. Semua yang ada di studio ini menangis nih. Ingat pengalaman zaman dulu. Terry, ini kan kamu dengan lagu galaumu ini kepikiran nggak sih untuk membuat genre album yang berbeda? Yang berbeda. Sebenarnya sih kalau dalam satu album ada yang karakternya bukan lagu yang sedih-sedih gitu. Ada yang temponya middle, ada yang upbeat juga. Tapi kayaknya emang jodohnya sama lagu-lagu sedih dulu. Rezekinya gitu. Rezekinya di situ. Gitu. Jadi Ya sudah. Tapi boleh dong ceritain sedikit Cinta Tanpa Restu ini ceritanya seperti apa? kalau didengar dari judulnya sih udah mistis ya. Mistis. Cinta itu mistis. Cinta tanpa restu ya itu entah mau ada perbedaan culture atau perbedaan agama, akhirnya pasangan ini nggak bisa terus bertahan gitu karena memang nggak direstuin sama orang tuanya gitu. Cuma yang salah satunya ini akhirnya ngalah gitu karena restu itu penting gitu. Tuh dengerin Mak. Pengalaman pribadi kayaknya, iya nggak sih? Iya. Note ya. Noted. Noted. Underline. Oke. Tapi benar, waktu kamu kayak menyanyikan lagu-lagumu kayak contoh tadi ya nih kayak kamu menyanyikan lagumu tuh kayaknya benar-benar berasa banget, diresapi sekali. Jadi terima kasih. Akhirnya membuat Niko akhirnya mewek juga ya Nik. Ya tenang sih, nggak apa-apa sih. Padahal Rahma yang mewek tadi. Oke, back to the topic. Ini kamu sudah berkolaborasi dengan beberapa penyanyi, ya Ada kan? Febrian, Betul. ada beberapa musisi lain. Ada. Itu ceritakan pengalamannya dan kamu ingin berkolaborasi dengan siapa lagi? Kalau pengalaman kolaborasi sebenarnya awalnya karena waktu itu Terry baru kerja sama Sony Music dan mentalnya kayak digembleng sama Sony Music suruh kerja sama Rio Febrian. Tapi sisanya besok-besoknya ada kerja sama lagi itu semua tantangannya dikasih dari Sony Music. Jadi Terry sendiri tipenya bukan tipe kayak yang abis ini Terry mau sama ini enggak. Memang dari plot ya? Iya gitu karena untuk karakter pun Sony Music udah kenal banget nih Terry kayak gimana dan pasti lebih tahu kira-kira mau diduetin sama siapa. Kalau dari sisi Terry sih nggak ada masalah mau duet sama siapa. Semua bisa ya? Semua bisa, tapi pingin duet sama siapa? Sama Alicia Keys atau sama siapa gitu? Wah Alicia Keys kayaknya seru juga ya. Aduh kayaknya nangkep ya karakternya ya. Alicia Keys seru juga tapi waktu itu pernah sih kerjasama sama Anggun. Tapi kita belum ada dalam itu waktu itu off air. Terry sih pengennya kerjasama dalam bentuk
rekaman Yes. gitu. Siapa Sama tahu Anggun. kayaknya ya. Mudah-mudahan. Mbak Siapa tahu. Anggun. Bangun, dengerin She's tuh watching. Terry, pengen duet. Nah sekarang kamu sedang membuat ataupun menggarap album ketiga. Album pertama, kedua was a success. Album ketiga, cerita tentang album ketiga. Album ketiga sebenarnya genrenya nggak terlalu banyak lari dari album satu dan kedua, cuma siap-siap aja buat pendengar dan pencintanya Terry lebih menguras Nangis. air mata lagi Menyiapkan karena sapu tangannya. karena memang album ketiga ini benar-benar isinya lebih dalam lagi tentang Terry dan banyak juga yang requestnya dari penggemar Terry gitu. Salah satunya ada Terry tulis lagu di situ. Ini kayak kamu lagu-lagumu pada saat mendengarkan lagunya Terry ini misalnya di dalam mobil tuh harus banyak tisu. Kamu kayak berusaha berpasangan dengan perusahaan tisu kayak boleh juga. Lebih cocok dengerin malam hari loh, nusuk banget. Niko, jangan. Terus rencana keluarnya kapan nih album ketiga? Rencananya pokoknya secepatnya either September ini atau enggak awal-awal Oktober, doain aja secepatnya pokoknya. Ditunggu ya. Sebagai penyanyi galau nih, aku kayak penasaran banget ya nih, pengen tahu jawaban dari seorang Terry itu seperti apa pada saat kamu menyanyikan lagu penuh dengan rasa, ya kan lagunya mellow banget, pengen nangis. Pernah nggak nangis benar-benar on stage? Tadi nangis kan? Nih pertanyaan itu Mak, lo yang nangis. Oke, itu tertangkap salah. Banget gitu. Kalau Sering nangis kayak sampai benar-benar berlinang itu sebenarnya harus agak sedikit ditahan karena saat menangis benar-benar menangis itu pasti ototnya ada yang berubah di Jadi nggak bisa nyanyi ya? Jadi memang konsentrasinya harus benar-benar bisa full antara menginterpretasikan lagunya sama nahan emosi, tapi harus ngebuat pendengar juga merasakan. Itu susah. Itu profesional, nangis nanti selesai nyanyi, belakang panggung nangis. Kayaknya dari tadi saya merasa dikorek sekali loh ini loh. Ketahuan nih. Ups. Lalu kalau misalkan kita berbicara tentang genre musik Indonesia, menurut kamu genre musik Indonesia ini seperti apa sekarang ini? Kalau sekarang sih banyak berpatokan dari musik dari luar ya. Dari luar. Padahal sebenarnya kita sih punya karakter sendiri gitu. Yes. Kayak contohnya nada-nada pentatonik itu cuma Indonesia yang punya gitu kan, yang tradisionalnya. Dan Terry nanti keluarin nanti di album ketiga ada unsur-unsur pentatoniknya. Gitu. Kemudian ada berapa lagu yang ciptaan kamu sendiri dari? Ada dua lagu dan kalau misalnya tadi ditanya ada yang upbeat apa enggak, ada. Insya Allah ada. Update. Oke. Nah kalau misalkan tadi kan Niko sudah bilang tuh menciptakan lagu sendiri ya? Ya ternyata ada dua. Nggak berencana tuh untuk album selanjutnya kayaknya A sampai Z satu lagu semuanya kamu yang nyiptain. Kalau kayak gitu satu kayaknya akhirnya musisi yang lain lapangannya diambil. Jangan tepuk-tangan orang lain, bagi-bagi. Oh gitu, boleh. Lagi juga gini, biasanya penyanyi kan suka punya idola atau referensi. Kadang-kadang kalau misalnya isinya satu fully kita yang bikin, akhirnya warnanya nggak kaya gitu. Dan memang Terry sendiri, ini bukan merendah untuk menaikkan mutu, tapi memang Terry sampai sekarang masih belajar. Menulis lagu. Gitu, jadinya memang masih butuh benar-benar masukan dari. I really love her face kalau pada saat dia bicara pun itu mukanya yang jadi bener-bener, jadi kalau misal kamu mau sesuatu gitu kan ke suamimu, ke pacarmu, ke papa atau ke siapa gitu mau berlian gitu, papa berlian. Oh iya, Langsung boleh dikasih ya. kayaknya ya. Bisa. Oke, buat tadi ke depannya bagaimana nih rencananya? Harapan kamu sendiri? Rencananya sih apa ya, pastinya pengen buru-buru keluarin album dan pastinya terima kasih banyak sampai sekarang Terry dari tahun 2006 masih bisa bertahan sampai sekarang. Wow, alhamdulillah, terima kasih, selalu dihargai. Terima kasih undangannya. Terima kasih sudah mau hadir, kita doakan sukses terus Sukses ya selalu Nik ya. ya. Amin, amin. Oke, jangan kemana-mana karena Terry masih akan menghibur kita dengan lagu-lagunya Melo tadi. Tapi sebentar lagi kami hadirkan dulu informasi dari dunia hiburan tetap di Indonesia Morning Show.